yang sama-sama kita pasti Bapak Rektor, Bapak Rektor Pak Pakikan, Budi kan, Pakikan Pak Guru, kemudian Prof. Sarudi, Dekan Psikologi, LPM, dan Bapak Ibu semua yang hormati. Esteemed guests of UNESCO, welcome to Undip, and please allow me to deliver my speech in Bahasa. Thank you. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, jadi sesuai dengan topik yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan produktivitas dan Undip. Produktivitas dalam hal ini adalah jumlah publikasi dan publikasi, sehingga yang ingin kami sampaikan di sini adalah publikasi dan publikasi karena ini terkait dengan direktorat kami, yaitu terkait dengan publikasi, bagaimana suatu publikasi dan publikasi ini dapat meningkatkan publikasi Undip. Next. Kalau kita lihat fase pengembangan Undip, memang saat ini sejak 2015 2005 ya sampai kemarin 2024 selalu kata-kata terakhir kan cover 500. Sekarang kita memasuki fase penguatan BCU. Jadi Pak Rektor kemarin sudah tegas mengatakan ungkap berani 300, kita berani 300 ya, berani Pak Rektor ya. Sampai 5 tahun ke depan kita harapnya 300 dunia ya. Saat kita di baseline 2025 di ATS 624, ya itu masih 500 plus gitu ya. Kemudian yang TS Asia 138 ya, kemudian THI Hour 500 dunia kita dan THI UK kita 300. Intinya selain THI Hour kita sudah 500 besar dunia ya untuk yang balerinan. Menghibur metik ini alhamdulillah 5 tahun berturut-turut kita berada di ranking 2 nasional ya, bukan juga untuk rektor ini. Nah, kita coba membuat roadmap ya untuk yang rankingan dari yang PSU sampai di Asia dan impact ya, dan kemarin juga kita baru saja mendapatkan atau nanti Pak Rektor juga akan tanda tangan mungkin berjuang dengan BD untuk mendapatkan juga 11 M yang digunakan khusus untuk menaikan yang dari impact yang 300-400 harapannya nanti dalam 5 tahun bisa di bawah 100. Baik, next. Kalau kita lihat dua metodologi yang ada di THE dan juga GS, peranan publikasi dan sitasi memberikan peranan yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Kalau di GS itu 25%, di THE bahkan 60%. Makanya kalau misalkan THE kita masih bawah gitu ya, yang mungkin kita harus lihat dulu kira-kira jumlah publikasi dan sitasi kita itu seperti apa. Karena memang yang paling utama adalah research education dan juga research impact-nya seperti ini adalah sitasi. Sementara dengan GS-BUR, untuk yang BUR sudah paper memang belum ada, tetapi yang dipakai adalah jurnal sitasi. Jurnal paper ada pada di GS Asia. Jadi di breakdown yang 25% di atas di breakdown menjadi kalau yang di Asia itu 10% sitasi, papernya 5%. Tetapi di tanggal IRN ada 25% total. Ya, next. Nah kita lihat capaian publikasi kita yang akan kita gunakan untuk GS 2027. Jadi kalau berdasarkan pada jumlah 5 tahun 2020 sampai 2024 kita itu sudah berada di ranking 6 ya, yang atas memang itu yang sudah 500. Semoga di tahun depan kita bisa 500 berarti pada rekor ini. Di bawahnya ada Pajajaran dan seterusnya ya. Nah Pajajaran ITS itu secara global ITS ranking itu sudah berada di atas kita. Berarti ada faktor lain yang menunjang itu. Nah, sampai kita yang tadi dilaporkan juga oleh rekan-rekan Prof. Jerman, saat ini kita di 160 ya.
kalau dibandingkan kereta yang lain, kita masih yang tahun ini aja ya, masih yang di bawah ini. Tentu peran dari Bapak Ibu semua sangat kita nantikan gitu ya, bagaimana bisa menambah 1.168 kali lompat menyambut Brawijaya, UNS dan UNPS seperti tahun-tahun sebelumnya. Next. Nah, dari publikasi tersebut jumlah yang di 1 di 2 itu 31%, ya, artinya kesempatan biasanya kalau publikasi di 1 di 2 itu paling banyak di sitasi, ya, atau semuanya saling berkorelasi. Kalau 31% itu bisa kita tingkatkan, insya Allah nanti kesempatan untuk disitasi juga lebih tinggi. Kemudian untuk yang sitasi yang akan kita pakai di pemerintahan berikutnya, kita di nomor 2 dari di bawah. Dan ini perlu perhatian lagi, kita masih punya waktu berapa sampai Desember? 4 bulan, 5 bulan. Kalau misalkan nanti dia dosen ini bisa mensitasi teman-temannya, gitu ya, kita galakkan sitasi apa namanya, slogan atau sitasi teman, gitu ya. Kalau misalkan satu dosen mensitasi 2 saja, kita ada 1.900 dosen, namanya 3.000, gitu ya. Jadi aku tentu saja kalau mensitasi berarti harus menulis. Tidak hanya sitasi cuma bilang dan saya, jadi harus harus. Oke, next. Baik, gunakan scholar.undip.ac.id. Jadi ini sudah dilakukan oleh Undip melalui Pak kita untuk digunakan saja. Kalau ingin mensitasi bisa dengan keyword atau dengan autornya, ya, dilihat. Saya ingin mensitasi teman yang bidangnya A. Ketika ada disebut, nanti yang muncul siapa? Disitasi 5 paper. Karena semua yang di sini adalah paper yang indeks fokus. Oke, baik, next. Nah, produktivitas peneliti ini yang terkait dengan yang sekarang. Jadi kita lihat Undip dari 1.900 dosen, kalau kita katakan yang H indeksnya di atas 25 itu hanya 4. H indeks 15-24 itu ada 45 orang. Sementara 10 sampai 14 itu 93 dan yang 5 sampai 9 itu 287. Yang di bawah 4 berarti lebih dari 1.000. Kalau ibunya semua masuk yang mana ini? Yang biru ya. Mudah-mudahan biru ya. Jadi 400, artinya 400 dari 1.900 itu H indeksnya di atas 5. Kalau berusul rekor, kalau selama ini saja rencana itu dipakai untuk berapa tahun pegawai Undip 10, 20, 30. Kalau bisa nanti Undip juga bisa membuat pemberian penghargaan, misalkan H20, H30, H40, artinya H indeks 20, H indeks 30. Itu kalau yang dapat diberikan penghargaan berapa ya, dari penghargaan H20, penghargaan H30, H40 ya, kayak ada di sana kan 15 ya, 20, 30 ya, kalau misalkan nantinya ada seperti itu mungkin akan satu-satunya pertama universitas Indonesia yang memberikan penghargaan berdasarkan pada H-index. Next. Nah, kemarin kita sudah alhamdulillah sudah agreement dengan DITI bahwa nanti ada skema baru untuk peningkatan jumlah publikasi, sitasi dan juga mobilisasi untuk peningkatan THI Impact. Di sini ada penelitiannya yang kita akan berikan karena ini internasional. Nanti ada international joint research, ya, penelitian juga. Kemudian nanti ada riset kolaborasi Indonesia. Kemudian juga ada riset profesorship atau lektor kepala juga yang nanti harus melibatkan mahasiswa S2, S3. Tujuannya apa? Ketiga riset ini nanti untuk meningkatkan jumlah publikasi kita dengan tambahan amunisi, kemudian nanti mereka juga bisa menghasilkan mengkomunikasikan teman-teman dosen
memperoleh gugatan publikasinya. Kemudian THIPAC ini sebetulnya juga lebih utama pada community development. Jadi nanti ada pengabdian masyarakat internasional, nasional, dan kemudian nanti ada student juga kita berikan pendanaan agar dia bekerjasama dengan NGO dan melakukan pengabdian masyarakat. Ya. Kemudian nanti juga ada summer course. Kemudian ada internasional mobilisasi. Jadi ada tetap ada nanti kita bisa berikan pendanaan untuk matchmaking. Jadi misalnya teman-teman yang ingin menulis proposal internasional ke negara mana silakan mengajukan dan akan dibiayai. Ya, ada juga joint supervisor, mengundang supervisor seperti kalau besok sekarang diundang untuk menguji dan juga membimbing bersama. Itu nanti juga ada pendanaan juga. Ya. Dan yang terakhir adalah insentif. Jadi insentif yang kita berikan nanti juga ada citasi dan juga jurnal. Tapi citasi yang ini mungkin akan berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan masuk income. Masuk income artinya Bapak Ibu nulis, tapi tiba-tiba dapat citasi, diberikan citasi itu sebetulnya ya yang menerima enak juga. Tapi yang ini kan kita tidak bisa kontrol. Ya. Nah, yang kita coba berikan nanti koordinasikan adalah citasinya berdasarkan pada dosen yang mensitasi. Jadi kalau tadi saya sebutkan di depan, kalau misalnya Bapak Ibu mensitasi temuannya 5, berarti 5 kali berapa besar citasinya, nah itu yang akan diberikan ke Bapak Ibu. Ya, semoga ini bisa nanti meningkatkan citasi juga dari teman-teman di unit. Yang terakhir adalah jurnal, karena jurnal kita punya dalaman yang dari fokus. Kalau misalkan kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan jumlah publikasi dan klasifikasinya unik, itu merupakan hal yang sangat berharga sekali ya. Jadi kita mempunyai dalaman harga akun yang bisa kita manfaatkan sebelumnya untuk meningkatkan jumlah publikasi. Baik, demikian rekor dan juga Bapak Ibu semua yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf tidak ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.